Hei Raffi Ahmad, lihat nih hasil pertemuanmu sama tokoh yang kamu anggap bisa buat pembinaan generasi muda. Lihat nih tokoh kontroversial ini. Gara-gara omongan dia tuh ya, bisa muncul nih aksi-aksi vandalisme di Indonesia. Kayaknya gara-gara omongan dia nih. Orang kayak gini masa kamu ajak untuk bekerja sama untuk membina generasi muda? Tentunya aksi vandalisme ini tidak serta-merta dilakukan oleh perorangan. Pasti ada yang mengkoordinir ini secara berkelompok. Kita lihat bagaimana ulasannya oleh Bung Adi Praetno. Jangan lupa komentar ya teman-teman. Jadi dalam konteks itulah saya tertarik ingin membahasnya dalam 3 hal sekaligus. Pertama, dari segi komunikasi politik. Ada satu istilah yang disebut dengan propaganda. Jadi propaganda itu adalah semacam pesan politik yang sengaja dihembuskan, sengaja disampaikan oleh pihak-pihak tertentu, entah individu ataupun kelompok. Tujuannya adalah untuk menyerang seseorang, tujuannya adalah untuk mendiskreditkan seseorang, tujuannya adalah untuk menjatuhkan reputasi seseorang. Biasanya sang pemberi pesan dalam gerakan propaganda semacam ini sulit untuk dideteksi, sulit untuk dilacak, gerakannya bawah tanah. Tapi pesan-pesan yang disampaikan itu nyata, yaitu untuk merusak reputasi seseorang. Jadi dalam konteks ini tentu vandalisme itu adalah sebagai upaya untuk ngasih pesan. Komunikasi publiknya adalah supaya publik itu tahu, supaya publik itu merasa Jokowi itu bukan pemimpin yang baik. Jokowi itu bukan pemimpin yang seperti dipersepsikan sebagai sosok yang mungkin memiliki reputasi yang baik, tapi Jokowi itu adalah pemimpin yang tidak benar dan sangat layak untuk diadili. Itu yang saya kira dalam propaganda politik menjadi penting disampaikan dalam konteks bagaimana melihat gerakan vandalisme adalah bagian untuk membangun kasak-kusuk politik. Jokowi itu adalah pemimpin yang gagal dan sangat layak untuk diadili. Meski secara diskursus soal propaganda ini kan masih terjadi pro dan kontra. Ada yang memperbolehkan, ada juga yang melarang karena itu dianggap sebagai komunikasi politik yang anti-etika, gerakan dan opini politik yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang justru tidak pernah menyajikan fakta-fakta yang objektif. Tapi terlepas di antara segala-galanya, tentu saja propaganda semacam ini tujuannya satu, bahwa ingin menyerang Jokowi dan bagaimana merusak kredibilitas Jokowi sepanjang Jokowi menjadi presiden 2 periode di Republik Indonesia. Itu konteks propaganda. Makanya tidak mengherankan vandalisme ini kan sulit untuk dicek kira-kira siapa pelakunya, tapi pesannya sampai kepada publik. Itu yang pertama. Yang kedua, harus diakui. Ini kan menegaskan bahwa sebenarnya ada pihak dan kelompok-kelompok tertentu yang sampai hari ini itu tidak terima dengan manuver politik Jokowi. Masih kecewa dan masih marah karena Jokowi itu dianggap sebagai mantan pemimpin yang merusak demokrasi. Dianggap presiden yang dulunya terlampau jauh cawe-cawe dalam urusan pemilu khususnya, pemilu di 2024, yang kemudian sang putra mahkota juga bisa bertanding dalam pilpres. Ini adalah ekspresi-ekspresi kemarahan yang sepertinya sampai hari ini itu akan terus disampaikan melalui gerakan-gerakan vandalisme itu. Bahkan kalau kita agak sedikit flashback ke belakang, beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu, ada juga yang demonstrasi supaya Jokowi itu minta diadili. Bahkan ada yang disebut dengan Nurani 98, mantan-mantan aktivis 98 mendatangi KPK, berbekalkan data OCRP yang menyebut Jokowi bagian dari salah satu pemimpin terkorup di dunia untuk segera diusut. Itu kan adalah ekspresi dari sebuah kemarahan dan kekecewaan secara politik yang sampai hari ini masih cukup nyata. Bagaimana Jokowi itu hampir setiap hari selalu mendapatkan protes dan perlawanan, terutama dari kelompok-kelompok aktivis dan kelompok-kelompok kritis. Mungkin Jokowi ini adalah mantan presiden pertama kali di Indonesia setelah tak lagi jadi presiden, terus dirongrong, terus dikritik, dan bahkan ada pihak-pihak yang kemudian meminta supaya Jokowi itu diadili. Nah, tapi yang paling menarik adalah yang ketiga, soal respon Jokowi. Seperti biasa, respon Jokowi itu kan datar-datar saja. Respon Jokowi itu pendek, dan responnya itu terkesan tidak menganggap bahwa gerakan vandalisme dan serangan-serangan yang mengarah kepada dirinya itu adalah sesuatu hal yang penting. Itu adalah gaya khas dari Jokowi. Tapi secara persamaan, Jokowi itu ingin menunjukkan semakin Jokowi diserang, semakin Jokowi itu dihujat, Jokowi selalu menunjukkan bagaimana kemesraan dan kedekatannya dengan rakyat. Ya terbukti misalnya, rumahnya Jokowi itu kan hampir setiap saat menunjukkan bagaimana antrian yang cukup panjang hanya sekedar bertemu dan berselfie dengan Jokowi. Di berbagai tempat, di acara-acara tertentu, masih banyak orang-orang yang juga ingin selfie dan foto bersama dengan Jokowi. Itu adalah yang saya sebut sebagai kontra narasi dari Jokowi. Bicaranya pendek, tapi pada saat yang bersamaan, Jokowi menciptakan satu peristiwa politik bahwa Jokowi itu semakin dekat dan semakin dicintai oleh rakyatnya. Setahu saya, ini adalah gaya komunikasi politik khas Jokowi.
Kalau dikritik membabi buta, kalau diserang membabi buta, dihujat terus-menerus, Jokowi pasti menunjukkan sebuah aktivitas yang sangat populis, sebuah aktivitas-aktivitas yang terkesan dekat dengan rakyat. Makanya tidak mengherankan kalau Jokowi itu diserang. Dulu misalnya disebut-sebut dan dikaitkan dengan status Hasto yang jadi tersangka, dikait-kaitkan dengan OCRP misalnya, yang menempatkan Jokowi bagian dari salah satu pemimpin terkorup. Jokowi kan responnya datar, pendek, dan terkesan tidak ada apa-apa. Tapi kan pada saat yang bersamaan, gestur politik Jokowi menunjukkan bagaimana aktivitasnya yang dekat dengan rakyat. Itulah yang saya sebutkan. Apapun yang terjadi dengan vandalisme per hari ini. Jadi kalau kita mau lihat secara rata-rata, Jokowi juga mampu dan melakukan perlawanan dengan cara membangun narasi bahwa Jokowi semakin dihujat, semakin diserang, tapi Jokowi itu semakin dicintai oleh rakyat. Entah kita semua menilainya. Apakah kita itu bagian dari kelompok yang mengatakan Jokowi itu layak untuk diadili, ataukah sebaliknya, Jokowi itu sangat tidak layak untuk diadili. Itulah yang saya sebut sebagai narasi isu yang belakangan ini berkembang cukup signifikan. Inilah politik kita. Inilah realitas yang terjadi hari ini. Mantan Presiden di Republik Indonesia yang katanya punya reputasi yang cukup panjang, mampu membangun infrastruktur di mana-mana, dinilai sebagai mantan presiden yang berasal dari rakyat biasa, tapi setelah tak lagi jadi presiden, terus mendapatkan hujatan, terus mendapatkan kritikan, dan terus ada gerakan-gerakan yang terus meminta supaya Jokowi itu diadili. Inilah yang saya sebut pertama kali dalam sejarah perpolitikan di Indonesia. Aksi vandalisme, tentunya ini ada kaitannya dengan orang-orang yang tidak senang dengan Jokowi. Sejak dari Jokowi, bisa dibilang mungkin sudah di Pilkada DKI, nah udah mulai nih, udah muncul. Dan puncaknya ketika Jokowi menang pemilu 2014. Bayangkan sebelum menang pemilu 2014 tuh banyak banget propaganda, hoax yang dibuat. Mulai dia anak PKI lah, bapak ibunya tidak jelas. Ya banyaklah pokoknya menghina dia secara identitas. Tuh luar biasa banget. Dan kita tahu hasilnya, Jokowi malah semakin naik namanya. Bahkan Jokowi pun bisa menangkan Pilpres baik 2014 maupun 2019. Masalahnya ketika dia menjabat itu tentu pihak yang tidak senang ini merasa paling dirugikan. Terutama orang-orang yang berkaitan dengan golongan agama yang bisa dibilang cukup radikal. Karena salah satu organisasi Islam pada saat itu yang cukup banyak kegiatannya yang meresahkan masyarakat, ya itu dibubarkan. Termasuk juga organisasi terlarang yang ada berafiliasi dengan ISIS di Timur Tengah sana. Bayangkan, itu tuh sampai harus dibubarkan oleh seorang Jokowi. Dan Jokowi doang yang berani. Dan juga banyak juga lawan politik Jokowi yang mungkin masih belum move on. Entah karena Jokowi memotong rezekinya, bisa juga karena dia tidak diangkat-angkat sama Jokowi, ya kita nggak tahu juga ya. Yang jelas Jokowi di sini banyak sekali pembencinya sejak dia menjadi gubernur DKI sampai dia beres Pilpres. Dan bahkan setelah pensiun pun, setelah tidak menjadi Presiden Republik ini, pembencinya malah nambah lagi, yaitu dari partainya sendiri. Jadi bisa dibilang, menurut Adi Praetno, yang melakukan aksi vandalisme ini tentunya punya tujuan. Ingin menanamkan persepsi di publik untuk mengingatkan bahwa Jokowi itu bukanlah orang yang baik-baik. Oke, bukan orang yang suci, tanda petik ya. Yang tentunya sampai orang-orang itu seperti kalau ketemu dia tuh senang, bahagia. Dan terbukti kan, memang kalau orang ke Solo itu ke rumah dia tuh dengan terbuka gitu dia menyambutnya. Pak Jokowi didatangin orang kayak gitu, gampang loh kalau mau ada yang berbuat jahat sama dia. Nah Jokowi ini udah membuktikan kalau dia masih tetap dicintai rakyat. Karena aksi Jokowi setelah tidak jadi presiden ini masih membuat pengaruh ya, terutama ketika orang ke Solo tuh pasti ketemu dia tuh seperti sumringah sekali. Mungkin masih banyak yang panas sama dia. Terutama mungkin paling nomor satu yang menjadi pembenci dia adalah dari PDIP sendiri. Ya aku nggak tahu ya, mungkin ada konsolidasi apapun ini. Kalau kita lihat Megawati berkunjung menemui Paus Fransiskus, is okay. Pak Jokowi juga kan sempat udah ketemu sama Paus Fransiskus juga. Atau Pak Jokowi tiba-tiba nanti ada ketemu sama delegasi di Uni Emirat Arab lah. Pokoknya pertemuan-pertemuan mantan presiden gituan lah. Jadi seolah-olah Megawati ini mengimbangi dari sisi ini. Salah satu kesirikan dari mantan-mantan presiden ini menurut analisisku adalah putra mahkota atau putri mahkota mereka yang pengen digadang-gadang meneruskan legasi mereka, tidak ada yang bisa masuk boro-boro jadi wakil presiden. Jadi calonnya pun gak ada yang mau nargetin. Baik AHY yang setengah mati dimasukkan sebagai ketua umum di Demokrat pun itu kan nggak lolos.
Apalagi Puan Maharani yang udah jadi menteri, bahkan ketua DPR pun nggak juga, malah kalah sama Ganjar yang kita tahu Ganjar juga suaranya hancur. Jadi intinya ketika Gibran yang entah berantah dari mana dinaikkan, dan dia hanya dengan bermodal wali kota dan dia juga anak presiden, pertanyaannya legasi apa yang membuat rakyat tetap percaya sama Jokowi? Itu jadi pertanyaan, bukan masalah anaknya gitu loh. Oke lah, anaknya punya prestasi yang lumayan juga di wali kota, tapi kan belum terlalu kelihatan banget nih. Walaupun selama 2 periode Jokowi memimpin, anak-anaknya sebenarnya jauh dari kata yang bisa dibilang kontroversial, membuat rakyat benci atau marah ya, bisa dibilang seperti itu. Kecuali pembencinya, karena pembencinya apapun yang dilakukan pasti benci, salah terus. Dan ketika terjadi intrik politik, ketika Gibran bisa naik menjadi wakil presiden, semuanya kan ketakutan, karena tahu pengaruh Jokowi itu masih sangat kuat di mata rakyat. Dan legasinya diwakilkan dari sosok Gibran Rakabuming. Jadi, sekali lagi, apapun ini, aksi vandalisme ini adalah menanamkan persepsi. Itu saja tujuannya. Kalau kata Bung Prayitno, tidak ada pelaku yang bisa terdeteksi dari hari ini. Tapi persepsi itu nyampe ke publik. Kalau Jokowi bukan presiden yang baik-baik saja. Namun yang hebatnya, respon Pak Jokowi tetap tenang, senyum, tetap melakukan aksi sosial, bertemu dengan rakyat di Solo, membuka pintunya lebar-lebar, bisa bercengkrama, yang itu tidak bisa dilakukan oleh pejabat manapun. Karena mungkin pada dasarnya mereka tidak seperti itu nuraninya dari awal. Jadi, Pak Jokowi semakin dia ditekan, semakin dia diancam. Sudah terbukti sejak Pilpres 2014 dan Pilpres 2019, kita lihat hasilnya. Dia tetap gemilang, dia tetap menang, tanpa pernah kalah. Makin ditekan, makin harum namanya. Karena memang dari awal Jokowi bukanlah pelaku korup, bukanlah pelaku yang melakukan hal-hal yang mencemarkan nama bangsa ini atau merugikan rakyat. Terlepas merugikan ataupun tidak, mungkin waktu yang akan menjawab. Layaknya kayak CIC yang dihujat habis-habisan, dan kita lihat antusiasnya sampai sekarang makin lama makin meningkat. Bagaimana dengan IKN? Kita tunggu saja. Tunggu jadi dulu dong. US juga butuh proses waktu yang untungnya tidak terlalu lama sehingga kita bisa lihat hasilnya. IKN mungkin butuh lebih waktunya, tapi tentunya akan cemerlang juga seperti apa yang divisikan oleh seorang Jokowi. Maju terus bangsa ini, jangan mau terpecah belah. Pak Presiden sudah hidup dengan tenang, jangan mau digoreng-goreng oleh aksi politik yang lain, tokoh-tokoh politik yang lain yang kebetulan namanya sedang terjungkal ke bawah. Dan untuk Habib Rizik, istirahat sajalah Anda sudah tidak ada tajinya lagi. Nanti diulas lagi kasus Anda yang dulu-dulu, pasti Anda marah. Baik, itu aja video kali ini. Boleh berkomentar untuk menyatakan pendapat, mungkin kita bisa saling diskusi di video ini nantinya. Terima kasih.